Pilkada Purworejo tahun 2020. Memang sudah hampir 1 tahun dilantik. Namun masih banyak kesan dan cerita demokrasi elektoral di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian selatan ini yang menarik untuk diperbincangkan. Adalah Slamet Rianto dan Suyanto HS. Dua mantan kepala desa ini ikut memberikan warna dalam lembaran sejarah Pilkada Purworejo 2020. Ikhtiar keduanya mengikuti kontestasi melalui jalur perseorangan memberikan pembelajaran penting terhadap penguatan demokrasi. Kendati pun akhirnya kandas sebelum kompetisi diawali. Undang-undang memberikan ruang bagi siapa saja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Proses penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Purworejo menjadi wujud penegakan electoral justice system di daerah. 2 kali dukungan tertolak KPU, 2 kali pula Slamet dan Suyanto mengajukan sengketa di Bawaslu. Meski akhirnya gagal menjadi peserta pilkada, namun sengketa di Bawaslu ini mengedukasi masyarakat bahwa ada ruang hukum yang bisa ditempuh untuk mencari keadilan. Bawaslu Files menyajikan catatan atas sengketa Pilkada Purworejo tahun 2020. Selamat menyaksikan. Monggo Mas PPS sama jenengan derek lebet daftar pendukung Pak Slamet Rianto kali Pak Suyanto. Rabu 26 Februari 2020, KPU Purworejo menolak syarat dukungan Slamet Rianto dan Suyanto HS melalui sebuah berita acara hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan. Syarat calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Purworejo berdasarkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan untuk menyerahkan dukungan sejumlah 7,5% dari jumlah pemilih di DPT terakhir dan minimal tersebar di 50% jumlah kecamatan. Untuk calon independen ini ada dukungan, pada waktu itu sudah dipatok oleh KPU. Untuk persyaratan pencalonan perseorangan pilkada kemarin tahun 2020 di Purworejo ini masuk range di jumlah penduduk 500 sampai 1 juta. Maka dukungan yang harus diserahkan oleh calon perseorangan ini minimal 7,5%. Dan alhasil pada waktu kami mengumpulkan data-data dukungan KTP dari masyarakat yang ada di Purworejo yang dari 16 kecamatan ini, saya bisa mengumpulkan sejumlah 48.000 sekian. Dari 48 yang kami kumpulkan yang akan dibutuhkan 43.000 sekian, pada awalnya dinyatakan oleh KPU adalah kurang dukungan. Setelah dinyatakan kurang dukungan, maka kami pada waktu itu berupaya untuk banding kepada Bawaslu. Tidak berputus asa dengan keputusan KPU Purworejo, Slamet dan Suyanto mengajukan upaya hukum dengan mengajukan penyelesaian sengketa. Bawaslu Purworejo menjadi ruang mencari keadilan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. Ternyata oleh Bawaslu kami dikabulkan untuk bisa meneruskan tahapan berikutnya. Terima kasih. Jadi setelah melalui sengketa di Bawaslu,
PA 8 tersebut akhirnya dibatalkan. Nah kemudian tindak lanjutnya Bapak Slon kembali menyusun dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo. Musyawarah yang digelar oleh Bawaslu Purworejo dilaksanakan selama 12 hari kalender terhitung sejak permohonan diregister. Pemohon saat itu menyampaikan bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengatakan bahwa termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Purworejo dianggap tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Juga dianggap ada beberapa tindakan yang dianggap tidak konsisten saat pemeriksaan berkas dukungan oleh pemohon. Nah, di satu sisi melalui jawabannya termohon menyangkal semua dalil-dalil pemohon. KPU Kabupaten Purworejo dalam hal ini mengaku bahwa semua tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan tata laksana penerimaan dan sekaligus penelitian berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Kalau ditanya bagaimana proses penyusunan putusan dari sengketa yang pernah dialami di Bawaslu Kabupaten Purworejo, satu kata yang barangkali cukup menggambarkan adalah ekstra. Kenapa saya sampaikan ekstra? Proses pembuatan putusan ini adalah proses akhir dari serangkaian panjang yang harus dilalui dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Penyusunan putusan ini butuh kemampuan legal drafting yang tidak sederhana. Kenapa saya katakan tidak sederhana? Karena dalam putusan tersebut akan menentukan nasib dan masa depan seseorang atau pemohon. Ini berkaitan dengan hak konstitusional. Maka yang terpenting dalam penyusunan putusan adalah bagaimana kita bisa merekam atau setidaknya mengungkapkan fakta-fakta hukum di persidangan. Pada sengketa yang pertama, putusannya Bawaslu Kabupaten Purworejo pada Pilkada 2020 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang kemudian memerintahkan KPU memberikan kesempatan kepada pemohon Slamet Triyanto dan Suyanto HS agar dilakukan penyesuaian dokumen. Hasil dari verifikasi faktual ini kemudian diserahkan kepada KPU untuk dilakukan rekapitulasi, dan ternyata hasil dari verifikasi faktual ini banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat. Nah, artinya dukungan ini tidak mencapai batas minimal yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon. Tergantung aja kalau yang masih punya. Saya Heru Cahyono, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Purworejo itu ada 2 register yang dilakukan oleh satu pasangan calon, yaitu satu pasangan calon perorangan. Nah, menariknya pelaksanaan penerimaan permohonan sengketa di Kabupaten Purworejo itu terjadi pada masa di mana peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa itu berbeda. Jadi
di saat permohonan yang sama, maksudnya dilakukan oleh pasangan yang sama, itu kita menggunakan Perbawaslu 15, tahunnya adalah 2017. Sementara dalam penerimaan permohonan yang kedua itu sudah menggunakan peraturan Bawaslu yang baru, yaitu 2 tahun 2020. Saat penyelesaian musyawarah sengketa proses pilkada yang kedua, termohon selain mengajukan alat bukti tulis dan 4 orang saksi, juga mengajukan 1 orang saksi ahli dan 1 lembaga pemberi keterangan. Nah, terkait dengan permohonan termohon untuk mengajukan 1 saksi ahli, yaitu dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Majelis Musyawarah saat itu punya pertimbangan bahwa KPU dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota adalah satu kesatuan fungsi lembaga. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada hari Jumat tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020. Nah, pada sengketa yang kedua, berdasarkan fakta hukum yang kami dapatkan dalam proses persidangan, ternyata memang dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak cukup kuat, sehingga putusan kami waktu itu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tentu ini adalah menjadi pengalaman yang luar biasa, karena proses penyelesaian permohonan sengketa di Bawaslu Purworejo tidak menimbulkan ekses. Walaupun faktanya bahwa ketika registrasi pertama permohonan itu adalah diterima sebagian, artinya ada yang kemudian peserta pemilihan kemudian bisa lanjut. Kemudian yang kedua, registrasi yang kedua, ternyata faktanya bahwa proses permohonan sengketa itu ditolak seluruhnya, ya, permohonan pemohon itu ditolak seluruhnya. Maknanya apa? Biasanya bagi pemohon yang kemudian permohonannya ditolak seluruhnya, itu biasanya kemudian tidak terima atau tidak puas dengan itu. Nah, kebiasaan atau rasa tidak puas itu biasanya dilampiaskan dengan berbagai bentuk. Misalnya bisa dengan demo atau bisa dengan cara melaporkan ke Dewan Etik misalnya. Nah, ini luar biasanya di Kabupaten Purworejo terkait dengan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa ini. Itu ternyata walaupun kita jajaran di Bawaslu Kabupaten Purworejo memutus permohonan pemohon itu ditolak seluruhnya, itu tidak menimbulkan ekses. Keputusan yang terakhir oleh Bawaslu pada pembentukan terakhir, saya sudah bisa menerima dan legowo, dan mungkin ini sebagai pelajaran saya untuk diri saya pada pencalonan ini, dan memang saya putuskan dan mungkin Tuhan belum mengizinkan. Putusan penyelesaian sengketa ini menjadi penentu langkah bakal pasangan calon perseorangan. Dan akhirnya dinamika calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo harus terhenti di tahap ini. Bawaslu terus berbenah dan menyiapkan diri menjadi lembaga yang independen dan kapabel dalam menjalankan fungsi kuasi peradilan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam catatan Bawaslu Files episode selanjutnya.